وسلم ثم وصل جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين ثم وصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita baca Fatihah lagi untuk pengarang kitab ilmu usul fikih yaitu Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita fokus ya, yang sungguhan. Seperti yang sering saya katakan, kegiatan ini untuk pemula yang kepingin naik tingkat dari hanya sekedar hafal nahwu shorof, faham nahwu shorof, menjadi bisa mempraktekkan. Ada jarak yang cukup lebar, lebar antara membaca kitab dengan mempraktekkan itu, paham nahwu dengan mempraktekkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idahan lan krono memperjelas lihadza maring iki adribu gawe sapa ingsun, adribu membuat siapa saya, al-mithla akan contoh al-atiyah yang akan datang. Wa idahan, dan karena alasan untuk memperjelas lihada pada ini, adribu saya membuat al-mithla akan contoh al-atiyah yang akan datang. Bagaimana contohnya? Al-Qur'anu bermula Al-Qur'an, huwa ya Al-Qur'an adalah ad-dalilu, merupakan dalil, asy-syar'iyyu yang bersifat syar'i, al-awwalu yang pertama, alal ahkami atas beberapa hukum, wa nususuhu sedangkan bermula nas-nas atau teks-teks Al-Qur'an
at-tashri'iyatu yang bersifat tasyri'i, khabarnya nusus sekarang adalah lam tarid, tidak datang apa nusus asy-syar'iyyah ala halin atas keadaan wahidatin yang satu, bal akan tetapi minha adalah sebagian dari an-nusus nususuhu at-tasyri'iyyah ma bermula sesuatu, warada yang datang apa ma bisighatil amri dengan sighat amar, wa minha dan adalah sebagian dari nususus at-tasyri'iyyah ma bermula sesuatu, warada yang datang apa ma bisighatin nahyi dengan sighat nahi, wa minha dan adalah, ini khabar muqaddam semuanya, wa minha dan adalah sebagian dari nusus at-tasyri'iyyah mubtada muakharnya ma bermula sesuatu, warada yang datang apa ma bisighatil umumi dengan menggunakan sighat umum, au atau bisighatil itlaqi dengan menggunakan sighat itlaq atau mutlak. Fasighatul amri maka bermula sighat amar, wasighatun nahyi dan sighat nahi, wasighatul umumi dan sighat umum, wasighatul itlaqi dan sighat mutlak. Khabarnya sighatul amri adalah anwa'un beberapa macam, kulliyatun yang bersifat kulli, min anwa'id dalil, min anwa'id dalili dari beberapa macamnya dalil, asy-syar'iyyi yang bersifat syar'i, al-'ami yang bersifat yang umum, ya al-'ami yang umum. Wa huwa dan bermula ad-dalil asy-syar'i al-'am itu adalah Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Kita ulangi lagi. Wa idahan lan krono jelasaken lihadza maring iki adribu gawe sapa ingsun al-mithla ing conto al-atiyah kang bakal teka. Ya apa contone? Al-Qur'an utawi Al-Qur'an huwa ya Al-Qur'an iku ad-dalilu dalil asy-syar'iyyu kang bangsa syar'i al-awwalu kang pertama alal ahkami ing atase pira-pira hukum. Wa nususuhu hala utawi pira-pira nasi Al-Qur'an at-tasyri'iyyatu yang bersifat tasyri'i, khabarin nusus sekarang iku lam tarid ora tumeka apa an-nususu at-tasyri'iyyah ala halin ing atase keadaan wahidatin kang siji, bal balik minha iku setengah saking nusus ma utawi barang warada kang tumeka apa ma bisighatil amri kelawan sighat amar, wa minha lan iku setengah saking nusus ma utawi barang warada kang tumeka apa ma bisighatin nahyi kelawan sighat nahi, wa minha lan iku setengah saking nusus ma utawi barang warada kang tumeka apa ma bisighatil umumi kelawan sighat umum, au bisighatil itlaqi utawa kelawan sighat mutlak. Fasighatul amri maka utawi sighat amar, wasighatun nahyi lan sighat nahi, wasighatul umumi lan sighat umum, wasighatul itlaqi lan sighat mutlak. Khabar sekarang iku anwa'un pira-pira macam kulliyatun kang bangsa kulli, min anwa'id dalili saking pira-pira macame dalil asy-syar'i kang bangsa syar'i al-'ami kang umum. Wa huwa lan utawi ad-dalil asy-syar'i al-'am iku Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Mari kita analisis sekarang. Wa idahan perlu diperhatikan di sini, idah itu adalah merupakan bentuk masdar dari awdaha yudihu idahan. Ya. Pemahaman tentang sighat ini menjadi sangat penting. Saya tegaskan, idah itu merupakan bentuk masdar dari awdaha yudihu idahan. Ketika
ketika ada realitas yang namanya masdar, kita yakin ini hasil dari tasrifan ini. Masdar yang ketiga. Ada urutan pada urutan yang ketiga. Kok kenyataannya dilalatul lafzi, petunjuk lafaz itu tidak bisa kita elakkan bahwa itu dibaca nasab. Idhohan itu tidak mungkin. Kita berpendapat bahwa itu dibaca rofa, dibaca jar itu tidak mungkin. Karena dilalatul lafzi, petunjuk lafaz itu memang dibaca nasab. Perhatikan itu. Ketika kita menemukan sebuah lafaz yang sighotnya adalah masdar dan itu dibaca nasab, maka kemungkinan i'rabnya itu ada dua. Kalau tidak dianggap sebagai maf'ul mutlak, ya maf'ul li ajli. Nggak ada lagi. Ya, isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar itu dua. Kadang-kadang disebut sebagai maf'ul mutlak, kadang-kadang disebut sebagai maf'ul li ajli. Nggak ada yang lain. Gitu ya. Apakah ini mau disebut sebagai maf'ul mutlak? Apakah kemudian disebut sebagai maf'ul li ajli? Tergantung. Karena masing-masing maf'ul mutlak dan maf'ul li ajli itu memiliki fungsi yang berbeda. Memiliki karakter yang berbeda. Untuk kemudian disebut sebagai maf'ul mutlak, yang pertama harus terbentuk dari masdar fi'ilnya. Harus terbentuk dari masdar fi'ilnya. Apakah hanya sekedar dari segi lafzi, lafaz dan makna, ataukah dari sisi makna saja? Ya, ada kesejenisan antara masdar dengan fi'ilnya, baik sejenis itu dari sisi lafaz dan makna atau dari sisi makna saja. Misalnya, Nasara Muhammadun Zaidan Nasron. Nasron itu sama dengan Nasara. Ya kan? Gitu. Ketika ada kesejenisan lafaz antara misalnya masdarnya itu dengan fiilnya, maka itu disebut sebagai maf'ul mutlak. Dan ketika disebut sebagai maf'ul mutlak, maka fungsinya ada tiga. Kadang-kadang memiliki fungsi taukid, kadang-kadang memiliki fungsi adat, kadang-kadang memiliki fungsi nau. Itu monggo dipetakan. Saya ulangi lagi. Ya. Ketika kita menemukan sebuah lafaz yang kita yakini sighotnya itu adalah masdar, kenyataannya di situ dibaca nasab, maka alternatif i'rabnya hanya dua. Kalau tidak disebut sebagai maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Masing-masing maf'ul mutlak atau maf'ul li ajli memiliki karakter dan fungsi yang berbeda. Ya, karakternya maf'ul mutlak itu adalah masdar fi'ilnya, sehingga harus sama dengan fi'ilnya. Kalau nasran ya nasoro, kalau dorban ya doroba, ya, kalau julusan ya jalasa, harus sama, ya. Dan fungsinya kalau seandainya kemudian kepingin disebut sebagai maf'ul mutlak, fungsinya itu adalah taukid, fungsinya itu adalah nau, fungsinya itu adalah adat. Begitu. Kapan disebut sebagai taukid? Maf'ul mutlak itu dianggap memiliki fungsi taukid apabila tidak dimudhafkan, tidak diberi na'at, dan kemudian tidak diikutkan pada wazan fa'latan. Gitu. Oh, ini fungsinya taukid ini. Kenapa? Karena tidak diikutkan pada wazan fa'latan, karena tidak dimudhafkan, karena tidak diberi na'at. Gitu. Jadi ada tiga kategori itu untuk kemudian bisa disebut sebagai taukid. Jadi dalam contoh Nasara Muhammadun Zaidan Nasran, Muhammad benar-benar memiliki fungsi taukid di situ. Kenapa? Karena Nasron di situ tidak diberi na'at, Nasron di situ tidak dimudhafkan, Nasron di situ tidak diikutkan pada wazan fa'latan. Menjadi beda pengertiannya, menjadi beda fungsinya ketika saya contohkan Nasara Muhammadun Zaidan Nasrotan, satu kali pertolongan, Nasrotan, karena mengikuti wazan fa'latan. Ya, lagi-lagi harus saya katakan bahwa ngerti sighot itu menjadi kata kunci. Ya, ngerti sighot itu menjadi kata kunci. Begitu, ya. Kapan disebut sebagai nau? Disebut sebagai nau apabila dia dimudhafkan atau diberi na'at. Begitu. Kalau sudah diberi na'at, kalau sudah diberi dimudhafkan, itu namanya nau. Kapan disebut adat? Apabila diikutkan pada wazan fa'latan. Itu adalah maf'ul mutlak.
harus terbentuk dari masdar fiilnya, masdarnya dengan fiilnya sama, baik dari sisi lafadz dan arti atau dari sisi arti saja. Begitu. Ya. Untuk bisa disebut sebagai maf'ul li ajli, yang pertama dia harus merupakan masdar qalbi, secara umum begitu. Yang kedua, dia harus merupakan alasan dari kenapa kok kemudian ini dilakukan, pekerjaan ini dilakukan. Kalau seandainya ini kita terapkan di sini, maka ini yang lebih pas itu adalah maf'ul li ajli. Saya akan membuat contoh berikut ini. Ya, kenapa saya kok membuat contoh? Idohan, karena untuk memperjelas. Berarti adribu al-mithla al-atiyah ini alasannya adalah idohan lihada. Ya, saya akan membuat contoh berikut ini untuk memperjelas, karena kepingin memperjelas tentang masalah ini. Begitu. Ya. Dari analisis itu, idohan yang merupakan bentuk masdar dari awdaha yudihu, bareng-bareng ayo. Awdaha yudihu idohan fahuwa mudihun wa dhaka mudahun awdih la tudih mudahun mudahun. Idah itu berarti maf'ul li ajlih di sini. Krono jelasaken lihadza maring iki adribu, membuat contoh sapa ingsun, membuat sapa ingsun al mithla ing contoh al atiyah kang bakal teko. Perhatikan itu ya. Jadi poin pertama adalah pada idah, yang itu adalah bentuknya masdar. Masdar ketika dibaca nasab itu tidak ada kemungkinan kecuali dua kemungkinan. Yang pertama disebut sebagai maf'ul mutlak, yang kedua disebut sebagai maf'ul li ajlih. Kapan disebut sebagai maf'ul li ajlih, kapan disebut sebagai maf'ul mutlak, itu sama-sama punya karakter dan fungsi yang berbeda. Yang jelas untuk kemudian disebut sebagai maf'ul mutlak harus terbentuk dari masdar fi'ilnya. Ketika disebut sebagai maf'ul mutlak, karena itu terbentuk dari masdar fi'ilnya, maka fungsinya adalah nau, taukid atau adat. Itu seperti yang tadi saya katakan. Ya. Untuk disebut sebagai maf'ul li ajlih, maka dia harus terbuat dari masdar qalbi, bukan masdar yang sifatnya pekerjaan fisik, tapi hati. Gitu ya, begitu. Kemudian selanjutnya adalah dia merupakan alasan dari terbentuknya sebuah pekerjaan. Diperhatikan itu. Ya. Selanjutnya yang paling penting lagi untuk diperhatikan kata-kata al-atiyah di sini. Wa idahan, dan untuk memperjelas, karena memperjelas lihada pada ini adribu. Diperhatikan adribu sekarang. Ya, adribu itu adalah fiilnya fiil mudhari. Ya, disinilah kemudian penting untuk saya tegaskan bahwa dhamir yang terdapat dalam lafadz adribu yang memiliki yang menyimpan dhamir ana itu namanya mustatir wujuban. Ya, mustatir wujuban. Gitu. Ketika dhamir itu mustatir wujuban, itu dhamirnya itu adalah mustatir wujuban, maka pasti di situ tersimpan yang namanya ana. Tidak mungkin yang namanya fiil yang ditempati dhamir mustatir wujuban itu kemudian memiliki fa'il berupa isim dhahir. Itu tidak mungkin. Ya. Ketika tempatnya mustatir wujuban yang ada bareng-bareng wa min dhamirir raf'i ma yastatiru kaf'al uwafiq naghtabit id tashkuru. Begitu. Wa min dhamirir raf'i ma yastatiru, di antara dhamir ada yang wajib tersimpan. Kaf'al fi'il mudhari', fi'il amar mufrad. Ya. Jadi kalau sudah idrib misalnya, amar mufrad, itu wajib menyimpan anta. Tidak mungkin idrib itu, kalau seandainya tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak, dan ya mu'annatsa mukhatabah, amar mufrad itu saya istilahkan, itu kemudian ada fa'il berupa isim dhahir, tidak mungkin. Mesti mustatir wujuban anta di situ. Termasuk kaf'al uwafik, wafaqo yuwafiku, wafaqo uwafiku. Ana yang ada di dalam lafadz uwafik itu mustatir
wujuban. Tidak mungkin yang namanya uwafik itu ada dhamir yang ada fa'il berupa isim dhahir, tidak mungkin. Jadi di situ pasti ada ana yang tersimpan. Pun juga demikian dalam konteks adribu di sini. Adribu di sini itu pasti menyimpan dhamir ana. Fa'il dari adribu itu pasti ana yang tersimpan di dalamnya. Kenapa? Karena ini termasuk dalam kategori mustatir wujuban wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf'al uwafik. Ini padanannya uwafik. Gitu. Apa? Kenapa? Gitu. Ya. Jadi adribu di sini mesti domirnya adalah ana yang tersimpan di dalamnya. Tidak mungkin kemudian adribu yang didahului oleh hamzah mudhara'ah ini, ya, tidak mungkin yang adribu yang didahului oleh hamzah mudhara'ah ini, misalnya, ini memiliki fa'il berupa isim dhahir. Fa'il ada 3 ya, ada berupa isim dhahir, ada berupa isim dhamir, ada berupa masdar muawwal. Nah, ini pasti mustatir wujuban, mesti tersimpan, nggak mungkin didhahirkan. Itu begitu. Al-mithla al-atiyah, kata-kata al-atiyah sekarang, ya. Wa idahan, dan karena memperjelas lihadza pada ini adribu, saya membuat al-mithla akan contoh al-atiyah yang akan datang. Al-atiyah di sini termasuk dalam kategori isim mangkus. Ya, al-atiyah di sini termasuk dalam kategori isim mangkus. Apa isim mangkus itu? Isim mangkus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah. Dan harokat huruf sebelum akhir itu adalah kasroh. Al-atiyah. Ya. Ketika isimnya itu adalah isim mangkus, maka ini masuk dalam kategori i'rab takdiri, kecuali pada saat dia dibaca nasab. Ini kebetulan dibaca nasab karena demikian adalah zahiron di sini. Ya, saya kepingin tegaskan. Apa Ustadz yang dimaksud dengan ya lazimah itu? Ya. Ya lazimah itu maksudnya adalah iya yang tidak mungkin berubah. Dalam kondisi rofa tetap iya, dalam kondisi nasab ya tetap iya, dalam kondisi jer tetap iya. Itu namanya lazimah. Dalam keadaan 3 i'rabnya itu tidak akan berubah. Alif lazimah, ketika disebut sebagai alif lazimah, maka pada waktu rofa tetap alif, pada waktu nasab tetap alif, pada waktu jer tetap alif. Itu namanya lazimah. Coba diperhatikan ini. Ya. Karena apa? Ada kenyataan kadang-kadang pada waktu rafa alif, pada waktu nasabnya misalnya menjadi ya dan jar ya. Contohnya dalam isim tathniyah. Oleh sebab itu kalau di dalam kitab-kitab ketika menjelaskan tentang alif lazimah ini, maka bandingannya adalah isim tathniyah. Bandingannya adalah al-asmaul khamsah. Coba diperhatikan ini. Ini jarang dijelaskan ya. Apa yang dimaksud dengan lazimah? Lazimah itu tetap, lazimah itu wajib. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah alif ini kalau seandainya disebut sebagai alif lazimah dalam isim maksur, ya, disebut sebagai alif lazimah, maka pada waktu rafa, nasab dan jernya tetap dalam kondisi alif dan tidak mungkin mengalami perubahan. Iya ini ketika disebut sebagai ya lazimah pada waktu rafa, nasab dan jer tetap tidak mungkin ada perubahan. Itu namanya lazimah. Bandingkan perbedaannya dengan isim tathniyah. Pada waktu rafa alif jaa az-zaidani, alif ya, nunnya itu kan iwat, alif. Tapi kalau ra'aitu az-zaidaini, maraitu biz-zaidaini, alif pada waktu rafa berubah menjadi ya. Maka di situ tidak lazimah namanya. Ya, oke. Yang saya tegaskan di sini, kata-kata lazimah yang kadang-kadang kita tidak faham, ternyata yang dimaksud oleh orang Arab, ternyata yang dimaksud oleh ilmu ahli nahwu itu adalah lazimah di sini, baik pada waktu rafa, nasab atau jernya itu tidak berubah. Ya, sebagaimana misalnya kata-kata
al-ati di sini, ya, al-atiyah tetap ya meskipun zahir. Al-ati karena harokat sebelum akhir itu adalah kasroh, itu tetap dihukumi ya. Sama dengan Musa, ja'a Musa, alif, ra'aitu Musa, tetap alif, marortu bi Musa, tetap alif. Itu namanya lazimah. Isim mangkus itu memiliki ya lazimah, isim maksur itu memiliki alif lazimah. Saya tegaskan, yang dimaksud lazimah dalam konteks ini adalah tidak berubah dalam semua kondisi i'rabnya, baik pada waktu rafa, nasab atau jar. Itu namanya lazimah. Ya. Jadi ini akan muncul kata-kata lazimah itu dalam konteks isim mangkus, dalam konteks isim maksur. Ini akan muncul. Begitu. Oke, ya. Wa idahan, dan karena memperjelas lihadza pada ini, adribu, saya membuat al-mithla akan contoh al-atiyah yang akan datang. Isim mangkus pada waktu rafa'nya itu muqaddaran, pada waktu nasabnya itu dhahiran, pada waktu jarnya itu adalah muqaddaran. Apa sih maksudnya muqaddaran itu, Ustaz? Muqaddaran itu maksudnya adalah sebenarnya ada tanda i'rab, akan tetapi karena alasan tertentu tanda i'rabnya tidak bisa dimunculkan. Alasannya biasanya dua, kadang-kadang thiqal, kadang-kadang ta'adzur. Thiqal terjadi pada apa? Thiqal itu terjadi pada isim mangkus. Ta'adzur terjadi pada apa? Ta'adzur terjadi pada isim maksur. Kenapa kok isim maksur disebut sebagai ta'adzur? Karena huruf akhirnya adalah alif. Alif selama-lamanya tidak akan menerima harokat fathah, dhammah atau kasroh. Oleh sebab itu disebut sebagai ta'adzur. Tidak mungkin fathah itu masuk pada isim maksur. Tidak mungkin dhammah itu masuk pada isim maksur. Tidak mungkin kasroh itu masuk pada isim maksur. Kenapa? Isim maksur itu huruf akhirnya adalah alif. Alifnya namanya alif lazimah. Ya. Kenapa kalau alif? Alif itu tidak bisa menerima harokat fathah, dhammah atau kasroh. Itu penting untuk diperhatikan. Ya. Wa idahan, dan karena memperjelas lihadza pada ini adribu, saya membuat al-mithla akan contoh al-atiyah yang akan datang. Perhatikan. Al-Qur'anu, bermula Al-Qur'an, huwa ya Al-Qur'an adalah ad-dalilu, dalil asy-syar'iyyu yang bersifat syar'i, al-awwalu yang pertama, alal ahkami atas beberapa hukum. Ini banyak sering kita kupas, ya. Al-Qur'anu ditentukan sebagai mubtada lebih disebabkan karena dia adalah isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Kenapa kok disebut sebagai isim ma'rifat? Ya karena ada alnya di situ. Huwa di sini termasuk dalam kategori dhamir fasl. Fungsinya adalah untuk menegaskan bahwa yang jatuh sesudahnya berkedudukan sebagai khabar. Khabar itu adalah mutimul faidah. Mutimul faidah itu adalah penyempurna faidah. Penyempurna faidah bentuk operasionalnya adalah ketika diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, ketika diberi kata-kata adalah atau ialah dalam bahasa Indonesia, ketika diberi kata-kata paneka dalam bahasa Madura misalnya, itu cocok. Sekarang kita coba. Quran adalah dalil syar'i yang pertama. Ya, atas hukum. Adalahnya cocok. Quran adalah dalil syar'i yang pertama atas hukum. Itu cocok, enak. Kata-kata adalah diberikan kepada ad-dalil, itu cocok. Karena demikian, ad-dalil dianggap sebagai mutimul faidah. Ya, ad-dalil dianggap sebagai mutimul faidah. Gitu. Ya. Asy-syar'iyyu di situ adalah merupakan isim mansub. Asalnya syar'un, syar'iyyun. Karena isim mansub maka disebut sebagai isim sifat. Karena isim sifat maka dia harus dicurigai sebagai na'at. Apakah kecurigaan nanti tingkatkan menjadi sebuah keputusan tergantung pada apakah ada kesesuaian dengan calon man'utnya atau tidak. Begitu. Kesesuaian itu ada dua, kesesuaian dalam konteks na'at hakiki dan kesesuaian dalam konteks na'at sababi. Begitu. Ya, terus begitu caranya. Gitu. Ini adalah ternyata ini na'at hakiki, ternyata sesuai dari segi mufrad tathniyah, jamaknya mudzakkar muannasnya dan ma'rifah nakirahnya. Karena demikian asy-syar'iyyu di situ ditentukan sebagai na'at, tidak hanya dicurigai sebagai na'at, akan tetapi dipastikan menjadi na'at. Karena na'at maka hukum i'rabnya mengikuti man'utnya. Mana man'utnya? Man'utnya adalah ad-dalil. Ad-dalil jadi apa itu? Jadi khabar. Khabar harus dibaca apa? Khabarnya mubtada harus dibaca rafa. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah asy-syar'iyyu, bukan asy-syar'iyyah, bukan asy-syar'iyyi.
Al-awwalu itu adalah isim adat. Seperti yang sering saya katakan, ketika sampai menemukan isim adat penting untuk kemudian dikategorikan, ini termasuk dalam kategori adat hisabi atau adat tartibi. Begitu ya? Ya. Apa adat hisabi itu? Adat hisabi tidak menunjukkan tingkatan. Cirinya bagaimana Ustaz? Tidak mengikuti wazan fa'ilun. Kalau adat tartibi mengikuti wazan fa'ilun, menunjukkan tingkatan. Untuk apa itu Ustaz pembagiannya? Pembagian itu menjadi penting karena dalam konsep adat yang hisabi antara adat dan ma'dudnya itu harus bertentangan dari segi mudzakkar muannasnya berdasarkan kaidah. Ayo bareng-bareng. Salasatun bitta'iqul lil asyrah fi addi ma ahaduhu mudzakkara. Salasatun, lafaz salasah bitta'i dengan menggunakan ta'kul, katakanlah lil asyrah sampai bilangan 10. Fi addima dalam rangka menghitung sesuatu, ahaduhu yang bentuk mufradnya adalah mudzakkarah, mudzakkar. Al-awwalu di sini termasuk dalam kategori adat yang tartibi. Khusus al-awwalu tidak mengikuti wazan fa'ilunnya, memang spesial dia. Kalau muannasnya al-ula, kalau mudzakkarnya al-awwal. Ini tapi adat tartibi ini. Karena demikian memang harus sama. Ketika mudzakkar harus mudzakkar, ketika muannas harus muannas. Al-Qur'anu bermula Al-Qur'an, huwa ya Al-Qur'an adalah ad-dalilu dalil asyar'iyyu yang pertama, al-awwalu yang asyar'i yang bersifat syar'i, al-awwalu yang pertama alal ahkami atas beberapa hukum. Diperhatikan. Wa nususuhu at-tasyri'iyyatu lam tarid ala halin wahidatin. Di sini banyak pelajaran. Yang pertama tentang wawu. Wawu itu termasuk dalam kategori huruf yang memiliki jenis ragam status yang banyak. Ada wawu istinafiyah, ada wawu haliyah, ada wawu ma'iyah, ada wawu misalnya qasam, ada wawu macam-macam. Ya. Begitu. Wawu itu termasuk dalam kategori yang wawu ataf macam-macam. Gitu. Lah, ketika bertemu dengan begini nih bagaimana caranya? Salah satu yang harus dijadikan sebagai pertimbangan, apakah pada akhirnya ini mau disebut sebagai wawu ataf, apakah wawu haliyah dan seterusnya, itu adalah dari sisi arti. Kalau seandainya kita maunya menerjemahkan Quran adalah dalil syar'i yang pertama, sedangkan misalnya ya kata-kata yang kepingin kita terjemahkan, sedangkan nas-nas Al-Quran tidak datang dalam satu kondisi semuanya amar, semuanya enggak. Al-Quran itu ya yang 30 juz itu ada yang menggunakan sigot amar, ada yang menggunakan sigot nahi, ada yang menggunakan sigot umum, ada yang menggunakan sigot mutlak. Tidak semuanya amar, tidak semuanya nahi, semuanya ya lam tarid ala halin wahidatin. Ini penting untuk diperhatikan. Lam tarid ala halin wahidatin. Begitu. Kalau seandainya kita maunya menerjemahkan seperti itu, maka wawunya disebut sebagai wawu haliyah, maka karena wawu haliyah, maka jumlah yang jatuh sesudahnya nanti disebut sebagai halul jumlah. Sehingga kalau seandainya menerjemahkan, akhirnya menjadi wa nususuhu hale utawi piro-piro nasi Al-Quran at-tasyri'iyatu kang bangsa tasyri' khabar sekarang ikulam tarid. Kalau seandainya kita maunya menerjemahkan sedangkan hale, gitu ya. Tapi kalau seandainya kita menerjemahkan sudah Ustadz dibuat titik saja, maka wawunya disebut sebagai wawu istinafiyah. Al-Quran adalah dalil syara' yang pertama. Titik. Nas-nas tasyri' Al-Quran itu tidak datang dalam satu keadaan. Tergantung, ya. Dalam kondisi tertentu ada yang ekstrim, pilihannya harus wawu ma'iyah, harus wawu mut'ataf, tapi kadang-kadang tidak. Kalau dalam konteks ini tidak akan merubah murad, tidak akan bergeser terlalu jauh ketika misalnya wawu ini kita anggap sebagai wawu istinafiyah atau dianggap sebagai wawu haliyah. Al-Quran adalah dalil syar'i yang pertama atas hukum, sedangkan nas-nasnya itu tidak datang dalam satu kondisi. Ketika model penerjemahannya seperti itu, maka wawu di sini disebut sebagai wawu haliyah. Konsekuensinya adalah jumlah yang jatuh sesudahnya disebut sebagai
hal jumlah. Coba itu diperhatikan, ya. Memang seperti itu anunya. Coba sekarang kata-kata lam tarid, ya, lam tarid. Tak rodal itu memungkinkan dibaca tarid. Kalau tarid berarti berasal dari warada yaridu wurudan asbabul wurud. Lam tarid. Ada juga arada yuridu iradatan lam turid. Yang kemudian ada iltiqa usakina ini, ada dua sukun bertemu jadi satu, menjadi tulisannya sama, lam turid. Kalau ada papan enak. Gitu ya. Kemudian bisa juga dari rodda yaruddu lam tarudda, tidak mengembalikan. Misalnya begitu. Jadi salah satu yang menjadikan kenapa kok kemudian baca kitab itu menjadi sulit, karena satu tulisan memungkinkan untuk dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Misalnya tak rodal memungkinkan dianggap dari waroda yaridu wurudan, berarti bacaannya adalah lam tarid. Bisa juga dianggap sebagai aroda yuridu irodatan, itu berarti lam turid. Bisa juga dianggap sebagai rodda yaruddu, berarti lam tarudda. Itu. Apakah mau kita baca waroda yaridu wurudan, apakah aroda yuridu irodatan, apakah rodda yaruddu, tergantung pada konteks. Dan ketika kita lihat selanjutnya, ini kita bahas selanjutnya ya, itu ternyata ada kata-kata waroda sebagai alat bantu kita memutuskan bahwa tak rodal itu memang berasal dari waroda. Minha ma waroda, minha ma waroda. Kata-kata selanjutnya kadang-kadang harus kita jadikan sebagai pegangan, kira-kira bacaan ini apa. Ketika minha ma waroda, oh berarti tak rodal itu berasal dari waroda. Kalau waroda berarti bacaannya adalah waroda yaridu wurudan lam tarid. Itu semacam itu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh, sudah, ayo silakan didiskusikan.